Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Omah Cahitra Viva. Di video ini saya akan memberikan sebuah gambaran bagaimana cara membuat kebaya. Kurang lebih nanti akan jadi seperti ini. Nah, langkah awal kita sudah potong bagian depan. Biasanya saya memulai ini dari bagian depan terlebih dahulu, lalu kita paskan dulu. Nah, sebelumnya teman-teman, ini adalah jenis kebaya menggunakan kombinasi kain brokat, yang dimana ini dilapis dengan kain satin. Bagian berikutnya ini adalah bagian belakang. Jadi nantinya kita akan menggunakan resetting Jepang. Maka dari itu bagian belakang dibelah menjadi dua. Terus setelah itu kita juga di bagian lengan sama kita menggunakan lapisan juga. Jadi kebaya ini benar-benar full furing. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menjahit di bagian bawah, bagian tepi bawahnya. Ini berfungsi atau kita jahit bagian bawah ini untuk mempermudah kita. Jadi kan sebelum ini dilujur, jadi sebelum dijahit ditempelkan ke brokat, nanti antara brokat sama satin itu kita jelujur lebih dahulu atau diberi jahitan pertolongan, yang nantinya jahitan pertolongan ini juga akan dilepas setelah kita jahit di mesin. Di bagian depan biasanya lebih lebar. Lalu ini bagian lengannya, karena akan merepotkan ketika bagian tepi bawah ini tidak kita jahit terlebih dahulu. Nah, kalau ini adalah bagian depan. Bagian depan kita berikan sedikit ornamen, jadi dia meruncing ke bawah. Kita menggunakan bagian engkol dari brokat. Lalu kita jahit. Ketika kita rasa sudah cukup pas. Nah, kalau ini kita bisa menjahit langsung tanpa harus dikasih jahitan pertolongan, hanya menggunakan jarum pentul itu sudah cukup aman untuk menghindari pergeseran ketika sedang dijahit. Oke, selanjutnya ini adalah proses menjelujur. Jadi kita paskan dulu. Biasanya bagian satinnya itu dia bisa lebih lebar dari brokatnya atau minimal sama. Intinya juga masih bisa dipotong. Nah, di setiap yang akan kita lewati lujuran, kita gunakan terlebih dahulu jarum pentul supaya dia tidak
bergeser. Nah, fungsi dari jelujuran ini juga untuk mengantisipasi supaya tidak bergeser ketika sedang dijahit, karena permukaan satin itu lebih licin. Jadi ketika bergesek dengan permukaan brokat yang kasar juga itu akan bergeser. Kenapa tidak dijahit langsung? Karena pasti akan ada selisih ketika kita gabungkan antara brokat dengan satinnya, dan hasilnya pun akan jauh berbeda ketika kita jelujur terlebih dahulu dengan yang tanpa dijelujur. Nah, teman-teman, untuk meletakkan penitinya, kita ada di kasih jarak antara 5-10 cm, itu udah cukup aman. Jadi di setiap 5-10 cm kita taruh peniti sebagai penolong, jadi biar dia tidak bergeser. Terus ini juga berlaku untuk semua yang terlapisi, mulai dari bagian depan, bagian belakang, hingga nanti sampai di bagian lengan. Jadi untuk yang dijujur ini, dari awal tadi itu merupakan bagian pendahuluan ketika akan membuat sebuah brokat. Jadi memang membuat kebaya brokat ini agak panjang prosesnya, dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan juga. Jadi saran saya, nikmati saja prosesnya. Nanti ketika sudah jadi kebaya akan menyenangkan. Nah, jangan lupa buat tonton video saya yang sebelumnya. Ada banyak cara untuk menjahit, termasuk di sini kita menggunakan setting belakang. Pun cara membuat atau memasang setting belakang juga sudah ada. Tinggal teman-teman di scroll lagi ke bawah. Nah. Oke, ini sampai di bagian lengan. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di share, di subscribe, berikan komentar positif agar channel ini terus bisa berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.